Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bardan, NIM L1A1200099. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas pengelolaan hutan lestari, yaitu tentang IFCC, yaitu Indonesian Forestry Certification Cooperation. Yang dimaksud dengan IFCC adalah suatu organisasi nirlaba yang didirikan pada tanggal 9 September 2011. IFCC ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia melalui penerapan sertifikasi kehutanan yang memenuhi tolak ukur pengelolaan hutan lestari PEFC. Standar pengelolaan hutan lestari IFCC disahkan oleh PEFC. Organ IFCC terdiri dari rapat umum anggota yang disingkat menjadi RUA, badan pengurus, dan badan pengawas. Badan pengurus sebagai organ yang melaksanakan kepengurusan IFCC. Saat ini terdiri dari 1 ketua umum, 1 sekretaris umum, dan 1 orang bendahara umum. Anggota IFCC adalah lembaga atau orang yang telah memenuhi persyaratan anggota sesuai dengan AD atau ART perkumpulan IFCC. Pada awal pendirian, anggota IFCC berjumlah 15 anggota. 4 anggota kaukus bisnis dan 11 anggota kaukus masyarakat sipil. Saat ini anggota IFCC sudah berjumlah 48 anggota terdiri dari 21 anggota kaukus bisnis dan 27 anggota kaukus masyarakat sipil. Skema IFCC secara umum lengkap dan komprehensif. Tidak ada ketidaksesuaian yang ditemukan dalam dokumen standar atau dalam proses penerapan standar. Paragraf berikut menyajikan temuan umum dari setiap bagian bulan Mei-Oktober 2011. Para pemangku kepentingan Indonesia mendirikan IFCC, sebuah organisasi multi-stakeholder yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur skema sertifikasi hutan Indonesia pada November 2022. IFCC menjadi anggota Dewan PEFC dan pengakuan skema tersebut telah menjadi tujuan akhir dari proses penetapan standar. IFCC terdiri dari Majelis Umum, Dewan Direksi, dan Sekretariat. Untuk proses penerapan standar, IFCC membentuk komite standarisasi dalam skema IFC. Terdapat 4 standar untuk operator, yaitu standar SFM, standar COC, penggunaan logo PEFC, dan penggunaan logo IFCC. 2 standar untuk lembaga sertifikasi, 1 terkait SFM dan 1 terkait COC, dan 4 dokumen prosedural untuk tata kelola skema IFCC, prosedur penerapan standar, prosedur pengaduan dan banding, pemberitahuan LS, dan lisensi penggunaan logo. Skema IFCC tidak memiliki peraturan untuk sertifikasi kelompok. Dalam prosedur dan proses penerapan standar, tidak ditemukan ketidaksesuaian. Dokumen prosedur penerapan standar IFCC PD 10.01.2 lengkap dan terstruktur serta diuraikan dengan jelas standar setting report atau SSR. SSR adalah dokumen yang cukup lengkap dan terstruktur dengan jelas dengan referensi yang jelas ke catatan yang memberikan gambaran yang cukup baik tentang proses penetapan standar. Kuesioner pemangku kepentingan dan penilaian lapangan akhirnya memberikan informasi tentang konteks lokal dan pendapat serta pengalaman pemangku kepentingan terkait proses penetapan standar. Selama penilaian lapangan, total 52 pemangku kepentingan yang diwawancarai mencakup semua kelompok pemangku kepentingan yang berbeda. Berdasarkan RSK, catatan dan hasil penilaian lapangan disimpulkan bahwa proses penetapan standar mengikuti prosedur dan sangat terorganisir dengan baik untuk konteks Indonesia. Terutama transparansi dan keterlibatan aktif serta partisipasi sebagai pemangku kepentingan sangat diapresiasi oleh para pemangku kepentingan. Menurut pemangku kepentingan yang diwawancarai di perusahaan kehutanan
tertentu dan lembaga sertifikasi. Standar tersebut dapat diterapkan dan layak. Pemangku kepentingan ini termasuk masyarakat lokal dan perwakilan masyarakat adat. Selanjutnya adalah pendapat bahwa kekhawatiran mereka dipertimbangkan selama proses dan cukup tercakup dalam standar. Selama penilaian lapangan, asesori tidak menerima tanggapan negatif dari pemangku kepentingan terhadap skema IFCC. Namun ada 5 pengamatan yang teridentifikasi berkaitan dengan pengamatan dan kesalahan tekstual bahasa yang berlaku, masalah keuangan untuk proses penetapan standar, menggabungkan mekanisme pemungutan suara sesuai standar, dan mencakupan masalah hutan Papua selama proses penetapan standar. Untuk proses yang terkait dengan sertifikasi yang dioperasikan oleh lembaga sertifikasi terhadap standar lacak balak, IFCC mengadopsi standar PEFC ST 2003-2/2013 untuk persyaratan terkait dengan badan untuk yang menyediakan audit dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari. IFCC mengampangkan prosedur yang sesuai dengan persyaratan PEFCC. Tidak ada kesesuaian yang ditemukan, namun ada satu pengamatan yang teridentifikasi terkait dengan bahasa yang berlaku. Memenuhi persyaratan PEFCC, tidak ditemukan ketidaksesuaian. Namun ada 2 pengamatan yang diidentifikasi berkaitan dengan bahasa yang berlaku dan masalah tekstual. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.